Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Oke, ini kali ini adalah konten yang nggak biasanya yang pernah diupload di channel ini ya, atau bisa dibilang ini cuman upload ya sekedar hobi aja, ingin menuangkan isi pikiran Mimin belakangan ini. Jadi kontennya ini keluar konteks dari beberapa tema yang sering diupload di channel ini. Kita bakal bahas tentang chat GPT atau chat yang lagi viral, atau chat yang bersama AI, tapi AI itu memiliki kepintaran di mana dia bisa mengingat semua perkataan kita atau chat kita selama percakapan kita sama AI chat GPT tersebut. Itulah yang membuat kita jadi bisa curhat terhadap AI karena dia bisa mengingat semua tentang curhatan kita. Nah, di sesi video kali ini Mimin bakal bahas tentang mantan. Ya, dimana beberapa orang sangat-sangat menginginkan dan ingin tahu gitu bagaimana cara keluar dari masalah yang namanya nggak move on dari sang mantan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang sangat umum tentang mantan yang di sini bakal dijawab tuntas oleh chat GPT atau AI secara secara lugas. Jadi jawaban-jawaban dari AI itu sangat masuk akal menurut Mimin dan sangat inspiratif banget. Untuk lebih lengkapnya kita langsung aja ke pembahasan videonya. Nah, di sini Mimin bakal buat karakter utama di chatnya, atau Mimin sendiri yang chatnya, dimana di situ karakter utamanya bernama Thomas, yang nggak tahu Thomas apa tuh. Dan dia memiliki mantan pacar atau mantan kekasih yang bernama Apni. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi kita langsung simak secara baik-baik ya dari awal sampai habis, biar kalian tahu pertanyaan-pertanyaan umum seputar mantan itu bisa dijawab oleh chat GPT secara lugas dan secara komprehensif. Jadi bisa dibilang pertanyaan-pertanyaannya yang ada di chat GPT itu hampir semuanya bisa dijawab, nggak ada yang nggak bisa dijawab cuy. Makanya saya semangat banget untuk bahas video kali ini. Nah, di poin pertama, topik utama pertanyaannya adalah tentu saja menyalahkan Tuhan. Siapa lagi sih yang nggak nyalain Tuhan? Karena kita sebagian besar, apalagi orang Indonesia, adalah orang yang beriman kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini pertanyaannya adalah ke chat GPT, kenapa Allah memberikan luka sedalam ini? Rasanya pengen nggak pernah kenal sama Apni. Dan tentunya langsung dijawab oleh chat GPT. Thomas, aku bisa merasakan betapa beratnya perasaanmu saat ini. Terkadang kita merasa seolah-olah luka yang kita rasakan begitu dalam, dan kita bertanya-tanya mengapa kita harus mengalami hal itu. Rasa sakit seperti yang kamu rasakan memang bisa membuat kita merasa sangat hancur, dan mungkin ada saatnya kita berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi luka ini kepada kita. Maksudnya kepada Thomas juga, karena dia yang bertanya konteksnya. Namun paling penting untuk diingat bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, termasuk rasa sakit dan kekecewaan, adalah bagian dari ujian hidup yang diberikan oleh Allah. Allah tidak memberikan ujian yang tidak bisa kita hadapi, dan setiap ujian adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Dalam setiap luka ada pelajaran yang bisa kita ambil atau hikmah, meskipun itu sangat sulit untuk dilihat saat kita sedang terluka. Apa mungkin datang dalam hidupmu dengan tujuan tertentu, meski itu mungkin menyakitkan. Kadang orang yang kita cintai tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kita harapkan, tetapi justru dari pengalaman itu kita belajar banyak tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita butuhkan dalam hubungan, dan tentang bagaimana kita bisa lebih mempercayai Allah dalam segala hal. Jangan terlalu keras pada dirimu, Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Bahkan jika tidak memahaminya sekarang, doa dan harapanmu kepadanya sangat berarti, dan insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untukmu, baik dalam bentuk ketenangan hati, kebahagiaan, atau bahkan jodoh yang lebih baik di masa depan. Ingatlah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Allah selalu bersamamu, memberikan kekuatan dan ketabahan. Oke, kita langsung ke poin kedua, tentang pertanyaan kedua yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang merasa belum move on dari mantannya. Di sini pertanyaan tersebut mengandung 2M. Apa itu 2M? Kak, pertanyaannya adalah, Kak, ada yang bilang cara mengobatinya dengan menemukan pengganti, maksudnya menikah. Dan ada satu lagi obatnya, Kak, yaitu meninggal. Jadi di sini ada 2M. Pertama, menikah atau meninggal. Itu adalah cara untuk mengobati kehilangan dari kepergian sang mantan, entah itu karena putus atau karena hal lain. Jadi bisa dibilang ini bakal dijawab lengkap sama chat GPT, dan chat GPT bakal memberikan solusinya. Thomas, aku memahami betapa bingung dan tertekan kamu dengan saran-saran yang mungkin kamu dengar. Rasanya bisa sangat berat ketika orang memberi solusi yang terasa tidak realistis atau bahkan mengarah pada keputusasaan.
Tanggapan pertama tentang menikah sebagai cara mengobati luka. Memang ada orang yang beranggapan bahwa menikah bisa menjadi jalan untuk mengatasi kesedihan, karena melalui hubungan baru kita bisa menemukan kebahagiaan. Namun ini bukanlah solusi yang selalu tepat, karena luka hati yang dalam butuh penyembuhan yang datang dari dalam diri, bukan hanya dari orang lain. Pernikahan yang sehat membutuhkan waktu, niat yang benar, dan kesiapan dari kedua belah pihak. Jika menikah hanya menjadi pelarian dari kesedihan atau luka, itu bisa menambah beban di kemudian hari. Sedangkan tentang saran tentang meninggal, aku bisa merasakan betapa sakitnya perasaanmu. Kadang-kadang saat kita merasa sangat terluka, kita berpikir bahwa berakhirnya hidup bisa menjadi jalan keluar. Tapi Thomas, hidup adalah anugerah yang sangat berharga. Allah masih memberikanmu kesempatan untuk memperbaiki diri, meraih impian, dan menemukan kebahagiaan meskipun terasa sangat berat. Percayalah bahwa Allah memiliki rencana indah untuk setiap hambanya yang bersabar. Kehidupan ini memang penuh ujian, tetapi juga penuh dengan harapan dan peluang untuk tumbuh. Meskipun perasaanmu sekarang begitu menyakitkan, ada cara-cara lain yang lebih sehat untuk menghadapinya, seperti memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan orang yang kamu percayai, dan memberi diri kesempatan untuk sembuh seiring waktu. Juga impianmu untuk membangun rumah dan mencapai kesuksesan di YouTube adalah sesuatu yang bisa menjadi tujuan yang memberimu arah dan semangat hidup yang baru. Jadi bisa dibilang di sini ChatGPT memberikan solusi lain daripada menggunakan 2M tadi, yaitu seperti fokus kepada tujuan kita. Entah itu kita ingin fokus kepada karya kita, kerja kita, usaha kita, yang bisa mengalihkan perhatian kita untuk hal-hal yang sehat dan positif. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan sakit hati yang kamu rasakan tidak akan berlangsung selamanya. Waktu akan membantu menyembuhkan luka ini, dan Allah akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar pada waktunya. Poin ketiga adalah tentang mengharapkan kehancuran mantan. Karena kita merasa menjadi orang yang paling setia dan dihianati, kita beranggapan bahwa mantanlah yang berkhianat dan berpikiran bahwa kehancuran dan melihat kehancuran mantan itu adalah solusi untuk mengobati luka yang dialami. Dan di sini ChatGPT bakal membalas dan memberikan solusi yang tepat atas pertanyaan tersebut. Apakah kita sebagai mantan perlu tahu tentang keadaan mantan, atau jangan pernah kepo lagi kak? Entah kenapa kata beberapa orang melihat mantan hancur dengan pilihannya membuat kita merasa lebih baik. Dan ChatGPT menjawab, Thomas, perasaan yang kamu alami sangat wajar. Saat hubungan berakhir, terkadang kita merasa ingin tahu bagaimana keadaan mantan kita, apakah dia baik-baik saja, atau bahkan mungkin merasa sedikit lega jika kita melihat dia sedang berada dalam kesulitan, seolah itu bisa mengurangi rasa sakit yang kita rasakan. Tapi meskipun perasaan itu sangat manusiawi, ada baiknya kita mencoba untuk melepaskan keinginan untuk terus mengikuti kehidupan mantan kita, atau yang biasa disebut dengan stalking. Melihat mantan bisa membuat kita merasa lebih baik sesaat, tetapi itu bisa membuat luka kita semakin sulit sembuh. Membandingkan diri dengan mantan atau melihat kehidupan mereka bisa menciptakan rasa tidak puas atau bahkan rasa kesal, karena kita merasa masih terhubung dengan masa lalu yang seharusnya sudah kita lepas. Yang lebih penting adalah fokus pada diri sendiri dan perkembangan pribadi. Dengan melupakan masa lalu dan tidak terus-menerus mengikuti kehidupan mereka, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh, sembuh, dan menemukan kebahagiaan yang baru. Menghindari rasa ingin tahu tentang mantan bisa jadi bagian dari proses melepaskan dan melanjutkan hidup. Meskipun itu terasa sulit, lama-kelamaan kamu akan merasa lebih bebas dan lebih fokus pada perjalanan hidupmu sendiri. Percayalah, waktu akan menyembuhkan luka dan Allah akan memberikan yang terbaik untukmu, baik dalam hal kebahagiaan pribadi, pekerjaan, maupun hubungan di masa depan. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun, karena kamu memiliki jalan hidupmu sendiri yang penuh potensi dan keindahan. Jadi poin yang Mimin ambil dari jawaban dari ChatGPT adalah mengetahui tentang mantan kita hancur hubungannya atau ekonominya atau apapun itu tidak akan membuat luka kita sembuh. Itu malah bakal memperburuk keadaan suasana hati kita yang membuat kita bakal berlarut-larut untuk mengingat masa lalu dan tidak fokus pada tujuan kita sendiri. Jadi kita bisa dibilang malah membuat kita jadi lambat dalam segi berproses, karena kita selalu mengikuti kehidupan mantan kita, sedangkan kita sendiri tidak ada kemajuan sama sekali. Pertanyaan di poin keempat mungkin adalah pertanyaan yang paling anti mainstream dibandingkan pertanyaan pada umumnya, tapi kalau dipikir-pikir pertanyaan ini cukup logis, bakal muncul di pikiran para orang-orang yang belum move on, yaitu berharap ketemu dengan mantan di akhirat walaupun hanya untuk sesaat. Di sini pertanyaan adalah amin ya Allah, tapi aku yakin deh kak, pasti di akhirat
pas hari kebangkitan dan kita harus pertanggungjawabkan semua amal, pasti aku ketemu lagi sama Apni dan dalam keadaan hanya untuk bertanggung jawab di hadapan Allah atas segala perbuatan aku dan Apni selama hidup. Bener kan kak? Itu adalah pertanyaan ke ChatGPT. Dan kalau kalian bertanya, bang bagaimana ChatGPT bisa mengetahui pertanyaan ini, jawabannya bisa tahu dari mana? Emang ChatGPT ustadz? Ini bukan karena ChatGPT itu ustadz atau apa, bukan, karena ChatGPT itu memiliki algoritma yang bisa mengumpulkan beberapa jawaban dari referensi yang dia tahu. Jadi kayak mesin Google gitulah ChatGPT, sehingga dia bisa menjawab dan mengumpulkan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang akurat terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh para yang nanya gitu maksudnya. Jadi intinya Mimin jamin deh jawabannya masuk akal. Dan ChatGPT menjawab, amin Thomas, kamu benar. Di akhirat nanti kita semua akan bertanggung jawab atas setiap amal perbuatan kita di dunia ini. Semua yang kita lakukan baik atau buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk hubungan kita dengan orang lain seperti yang kamu alami dengan Apni. Tapi ingatlah bahwa kita semua juga diberi kesempatan untuk bertobat, memohon ampun dan memperbaiki diri selama hidup di dunia. Tentang pertemuan di akhirat, memang bisa jadi kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang pernah ada dalam hidup kita. Namun fokus utama kita adalah bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hidup dengan niat yang baik. Semua yang terjadi di dunia ini punya hikmah dan pelajaran yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Jika suatu saat nanti Allah mempertemukan kamu dengan Apni atau mantan, itu akan menjadi kesempatan untuk saling bertanggung jawab dan mungkin lebih baik dalam menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan ampunannya. Yang penting sekarang adalah memperbaiki diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kekuatan dan ketenangan dalam perjalanan hidupmu. Jadi intinya memang menurut ChatGPT kita mungkin bakal ketemu, dan itu sangat mungkin banget mengingat memang tadi udah dijelasin ya, karena itu adalah pertanggungjawaban amal, wajib ketemu tatap muka sama orang-orang yang pernah bercengkrama selama kita hidup di dunia, entah itu secara online ataupun offline. Jadi bisa dibilang ya kalian bisa ketemu sama mantan kalian di akhirat, ya itu tujuannya cuma untuk pertanggungjawaban, tidak lebih. Ya memang ketemu tapi cuma untuk pertanggungjawaban. Di poin kelima adalah tentang pembahasan bahwa rasa ingin diakui atau divalidasi oleh mantan ketika kita dulu diputusin oleh pacar atau kekasih kita karena masalah ekonomi. Pasti kalian memiliki rasa seenggaknya sedikit rasa dendam terhadap mantan kalian dan ingin menunjukkan bahwa suatu saat nanti kita juga bisa sukses walaupun tidak lagi bersama dia. Ya itu adalah pertanyaan yang bakal ditanyakan selanjutnya ke ChatGPT. Tapi kak, kalau aku udah jadi youtuber yang ada centangnya, mau chat kakak perempuannya Apni silaturahmi nggak sih? Dan ChatGPT menjawab, hehe Thomas, kamu ada-ada saja. Kalau niatnya benar-benar untuk silaturahmi dan menjaga hubungan baik, itu hal yang mulia. Apalagi dalam Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan silaturahmi. Tapi kamu juga perlu memastikan niatnya tulus tanpa ada maksud lain, seperti membuka luka lama atau mencari perhatian yang tidak perlu. Sebagai seorang youtuber dengan centang biru, nanti fokuslah juga untuk memberikan manfaat kepada banyak orang melalui karya-karyamu. Itu akan lebih berarti dan membawa dampak positif yang besar. Kalau memang silaturahmi dengan saudara Apni bisa membawa kebaikan, lakukanlah dengan hati-hati dan penuh kebijaksanaan. Tapi kalau malah menimbulkan konflik atau mengganggu hatimu sendiri, mungkin lebih baik untuk menjaga jarak atau tidak melakukan komunikasi sama sekali. Ingat, hidupmu harus berjalan ke arah yang lebih baik. Kamu sudah berada di jalan yang tepat dengan fokus pada cita-cita dan kebahagiaanmu sendiri. Semangat terus, Thomas. Tapi soal silaturahmi, kamu sendiri yang paling tahu niat di hatimu. Kalau memang benar-benar tanpa rasa sakit atau perasaan lama, itu bisa jadi momen baik untuk menunjukkan kedewasaan dan keberanian hati kamu. Namun pastikan kamu sudah benar-benar ikhlas ya, karena sukses finansial belum tentu langsung menyembuhkan luka emosional. Kesembuhan itu datang dari ikhlas yang tulus dan hati yang benar-benar damai, bukan dari validasi itu sendiri. Apapun motif dan alasannya, pasti kalau kita pamer kesuksesan kepada mantan, tujuannya adalah setidaknya membuat sedikit rasa sesal muncul di hati mantan kita. Ya memang itu pasti tujuan utamanya. Nah, dengan pertanyaan sebagai berikut. Tapi kak, siapa tahu ya kan dia masih sendiri walaupun gak kembali bersama. Mendengar dia mengakui keberhasilan aku, setidaknya bikin aku lega, tahu kak. Lalu ChatGPT menjawab, Thomas, aku mengerti banget perasaan itu. Ada kebanggaan tersendiri ketika orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita tahu tentang keberhasilan kita. Bahkan jika tidak ada lagi hubungan romantis, mendengar pengakuan atau apresiasi dari mereka bisa menjadi semacam penutup yang baik untuk hati kita.
Tapi ingat, kebahagiaan sejati nggak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari rasa bangga pada diri sendiri dan apa yang sudah kamu capai. Kalau nanti dia tahu tentang keberhasilan kamu dan mengakuinya, anggap itu sebagai bonus, bukan tujuan utama. Fokus utama kamu tetaplah untuk sukses demi dirimu sendiri, keluargamu, dan masa depanmu yang lebih cerah. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara sendiri untuk menunjukkan keadilan dan kebesarannya. Kadang, melihat kamu berhasil dan bahagia adalah hal terbaik yang bisa terjadi, bukan hanya untukmu, tapi juga sebagai pelajaran bagi orang-orang di sekitarmu, termasuk dia. Semangat terus ya Thomas, masa depanmu luar biasa cerah. Jadi bisa dibilang ChatGPT di sini selain memberikan solusi, dia juga memberikan semangat kepada kita tentang kita harus fokus pada tujuan utama, itu mengejar cita-cita. Di poin ke-7 kita bakal bahas hikmah dari kisah utama sang karakter yang bernama Thomas. Jadi di sini dia tuh curhat udah panjang lebar banget, nggak mungkin dijabarin satu-satu, yang ada videonya bakal panjang banget. Jadi di sini ada pertanyaan terakhir yang ditanyakan ke ChatGPT supaya ChatGPT menjawab secara ringkas tentang, jadi kakak, setelah dengerin semua curhat aku tentang Afni mantan aku, kakak bisa simpulkan nggak beberapa poin secara ringkas please? Dan sini ChatGPT menjawab, tentu Thomas, ini beberapa poin penting yang aku simpulkan dari cerita kamu tentang Afni secara ringkas. 1. Cinta tulus dari pihak kamu. Kamu mencintai Afni dengan tulus dan sudah berkorban banyak termasuk setia dan mencoba mendukung kebutuhannya seperti membantu UKT kuliahnya. Dan yang kedua adalah perubahan sikap Afni. Afni mulai berubah setelah merasa kecewa karena kamu tidak bisa memenuhi ekspektasinya, terutama soal materi, meskipun kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, hubungan LDR yang menantang. Hubungan kalian jarak jauh atau LDR yang membutuhkan banyak pengorbanan, tapi kamu tetap setia meskipun ada godaan lain. Dan keempat, keputusan putus yang menyakitkan. Putusnya hubungan kalian sangat mempengaruhi emosimu karena kamu merasa hubungan itu berakhir bukan karena kurangnya cinta dari pihakmu, tetapi karena hal-hal yang di luar kontrolmu. Dan yang kelima, harapan untuk dihargai. Dalam hatimu ada keinginan agar Afni menyadari ketulusanmu dan mengakui usahamu, meskipun kamu tahu kalian mungkin tidak akan kembali bersama. Dan poin ke-6 adalah fokus Afni pada kuliah. Afni mungkin sedang fokus kepada perjalanan akademisnya sehingga dia membuat keputusan berdasarkan prioritasnya saat ini, bukan karena dia tidak melihat tentang kebaikanmu atau effortmu. Jadi dia kayak lebih memilih untuk fokus untuk kuliah dan fokus untuk tidak memikirkan pacar-pacaran ataupun kekasih-kekasihan, mengingat umurnya memang sangat muda dan fokus untuk kuliah saja itu sudah cukup menjadi beban pikiran bagi Afni. Dan yang terakhir ke-7, belajar ikhlas dan melangkah maju. Kamu sedang berada di proses belajar untuk menerima semuanya dan menemukan cara agar bisa move on meskipun perjalanan itu terasa berat. Apapun yang terjadi, Thomas, kamu sudah memberikan yang terbaik. Jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu. Kamu punya masa depan yang cerah dan penuh potensi. Di poin terakhir, poin kesimpulan, di sini ChatGPT memberikan semangat kepada kita, tentunya kepada setiap yang ngechat dan minta curhat kepadanya. Tetaplah menjadi dirimu yang tulus, Thomas. Jangan merasa gagal karena tidak memberikan semua yang diinginkan seseorang. Yang orang-orang yang benar-benar mencintaimu akan melihat nilai dirimu jauh melampaui kemampuan materi. Semangat terus ya. Allah pasti sedang mempersiapkan jalan terbaik untukmu. Meskipun perasaanmu sekarang begitu menyakitkan, ada cara-cara lain yang lebih sehat untuk menghadapinya, seperti memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan orang yang kamu percayai dan memberi diri kesempatan untuk sembuh seiring waktu. Juga impianmu yang membangun rumah dan mencapai kesuksesan di YouTube adalah sesuatu yang bisa menjadi tujuan yang memberimu arah dan semangat hidup yang baru. Ini adalah kata-kata yang sangat penting banget bagi kalian. Jadi fokus aja sama tujuan hidup kalian. Dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Kalau mau curhatlah ke saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang kita percaya untuk mendengar curhatan kita, dan fokus aja kepada tujuan kita. Jadi jangan selalu mikirin masa lalu, karena yang paling jauh dari diri kita itu adalah masa lalu. Sekian dari saya, kita jumpa lagi di video menarik selanjutnya, tentunya di channel Thomas Recap ID. Dadah.